Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, NIM 221210051, kelas A2, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas FKIP semester 1. Saya akan menjelaskan tugas UTS tentang materi awal pertama sampai materi terakhir. Yang pertama ialah manusia dan fitrah manusia. Manusia dan fitrah manusia terbagi menjadi tiga, yakni hakikat manusia, dimensi manusia, dan ketiga fitrah manusia dalam pendidikan. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidup, tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, hakikat manusia menurut para ahli. Menurut para ahli, hakikat manusia merupakan makhluk yang memiliki tiga unsur, yaitu roh, nafsu, dan rasio, di mana roh sebagai simbol kebaikan sedangkan nafsu sebagai simbol keburukan, dan penggunaan kedua unsur tersebut kemudian dikontrol dan dikendalikan oleh rasio atau akal. Pada hakikat manusia terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. Adapun dimensi tersebut adalah dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keagamaan. Hubungan fitrah dengan pendidikan adalah potensi yang ada atau kemampuan jasmani dan rohani yang dapat dikembangkan dalam pendidikan. Hakikat pendidikan. Pertama, pengertian pendidikan, dan kedua, ruang lingkup pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Masalah secara umum memiliki makna batasan, tujuan, fungsi, dan landasan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Yang Kuasa, Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur. Sosialisasi merupakan sarana untuk mewariskan, menyebarkan, dan melestarikan nilai, norma, budaya, dan kepercayaan di lingkungan sekelompoknya. Tujuannya agar anggota masyarakat di kelompok tersebut dapat menjaga nilai budaya yang sudah ada sejak lama sehingga menjadi ciri khas dan karakteristik mereka. Tahapan pendidikan terbagi menjadi 3, yakni pertama sepanjang hayat, yang kedua pranatal, dan yang ketiga pasca natal. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Adapun beberapa aspek yang mendasari pendidikan sepanjang hayat, yakni aspek ideologis, aspek fisiologis, aspek filosofis, aspek pedagogis, aspek ekonomis, aspek sosiologis, aspek teknologi, dan aspek politis. Masa pranatal merupakan masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, pertama kali atau bisa disebut dengan awal perkembangan. Adapun fase-fase pranatal yang dapat kita ketahui, yakni fase pemilihan jodoh, fase pernikahan, fase kehamilan. Pendidikan
pasca Natal, yaitu pendidikan yang dimulai sejak lahirnya anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai meninggal dunia, yang kita kenal dengan sebutan pendidikan seumur hidup. Pendidikan pasca Natal terdiri atas 4 fase: fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, dan fase dewasa. Lembaga pendidikan terbagi menjadi 3, yakni lembaga formal, lembaga informal, lembaga non-formal. Lembaga formal adalah lembaga yang resmi dan beranggotakan anggota yang resmi dan lembaga berbadan hukum. Contoh sebagai formal antara lain SD, SMP, SMA, sampai ke jenjang universitas, yakni pendidikan atau biasa disebut pendidikan umum. Lembaga informal adalah lembaga yang tidak resmi dan memiliki anggota yang tidak resmi juga, tapi harus tetap berbadan hukum supaya mudah pelayanannya. Contoh informal antara lain yaitu teman sebaya, kelompok arisan, sahabat, atau dan lain-lain. Pendidikan non formal. Maaf, salah satu. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh non formal. Pendidikan non formal: pertama, lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, dan lain-lain. Mungkin itu saja, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan mungkin datangnya dari saya, tapi jika ada jika ada yang mengedukasi, itu datangnya dari Allah. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.